adik-adik. Apa kabarnya semua? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, pagi ini kita bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita diberikan pagi yang baik, kita boleh sehat, dan kita boleh bersama-sama ibadah sekolah minggu online. Nah, sekarang kakak mau mengajak adik-adik sekolah minggu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan dari pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Ayo semua bergerak. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Engkau memberkati kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sekarang ya Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita masih tetap berdiri dan kita mau memuji Tuhan dari pujian Cuy-cuy dudi dam-dam karena Tuhan cinta saya. Cuy-cuy dubi-du dam-dam, syalalala. Cuy-cuy dubi-du dam-dam, syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Adik-adik sekolah minggu, nah sekarang kita menyiapkan diri kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Silakan siapkan nanti Alkitabnya, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau bersiap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong Engkau memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu untuk siap mendengarkan dengan baik. Juga Tuhan memberkati Kakak Marta yang akan menceritakan kami tentang cerita firman Tuhan. Sehingga ia dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kan sudah menyiapkan Alkitab. Nah, kita mau menyambut firman Tuhan, cerita firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Alkitab.
Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Shalom, apa kabarnya adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita. Tapi sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Tentang apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, bangsa Israel menyeberang laut Teberau, ya. Nah, adik-adik, di situ bagaimana kuasa Tuhan menyertai bangsa Israel menyeberangi laut yang sangat luas, ya. Nah, pada saat itu Bapak Musa memimpin bangsa Israel dengan menggunakan tongkatnya membelah laut sehingga laut itu terbagi dua dan di tengahnya itu menjadi daratan dan bangsa Israel bisa melewati menyeberang laut Teberau, ya, sehingga bangsa Israel bisa selamat terhindar dari kejaran tentara Mesir dan Firaun, Raja Firaun, ya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi dengan tentara Firaun? Ada yang masih ingat? Ya, tentara Firaun pada saat mengejar bangsa Israel di tengah laut itu akhirnya airnya bersatu kembali dan bangsa Mesir akhirnya tertimbun oleh air, ya. Karena lautnya bersatu kembali. Nah, adik-adik, dari cerita itu bahwa kuasa Tuhan sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa menyertai bangsa Israel. Nah, baik adik-adik, sebelum kakak bercerita, kita baca Alkitab dulu, ya. Bacaan kita terdapat di dalam Keluaran 19 ayat 1 sampai 25 yang akan dibacakan oleh teman kita dari sektor Kanaan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di Keluaran 19 ayat 1 sampai 25 yang berjudul Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Kami akan membacanya secara bergantian. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil kepada tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu. Apabila aku berbicara dengan engkau,
dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah dia dihukum mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Mendapatkan bangsa itu, disuruhlah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu turunlah Musa dari gunung itu mendapatkan bangsa itu. Disuruhnya bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau berserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menebus untuk mendaki. Mengapa Tuhan? Supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Amin. Ya, terima kasih yang sudah membacakan untuk kita semua. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan melanjutkan cerita minggu lalu di mana perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Bapak Musa. Judul cerita kita hari ini yaitu Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai, ya. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita, saya mau tanya dulu. Ada yang pernah mendapatkan undangan? Oh, ada. Ternyata undangan apa ya? Oh, undangan ulang tahun. Ya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mendapatkan ulang tahun, apa yang kalian lakukan? Betul, pastinya kita baca undangannya. Kapan ya kira-kira? Kapan waktunya? Apalagi yang perlu dipersiapkan? Ya, betul, kado. Perlu mempersiapkan kado. Kira-kira kado apa ya yang akan kita berikan
kepada teman kita yang ulang tahun itu? Nah, adik-adik, pada saat tiba harinya kita mau pergi ulang tahun, kira-kira apa yang adik-adik persiapkan? Ya, tentunya pertama kita siapkan kadonya. Kemudian apa lagi yang paling terpenting? Ya, yang paling terpenting adalah kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu seperti apa ya adik-adik? Ya, betul. Seperti misalnya kita mandi dulu, mandi yang bersih, kemudian menggunakan pakaian yang rapi, yang bersih ya, yang sudah dicuci. Jangan sampai pergi ulang tahun pakai pakaian yang belum dicuci. Nanti sampai di sana temannya semua tutup mulut karena bau bajunya, ya. Jadi kita harus menggunakan pakaian yang bersih, ya. Oke, nah adik-adik pada saat tiba di tempat ulang tahun itu, karena situasi kita sekarang lagi masa pandemi, ya, masa corona, apa yang adik-adik lakukan? Ya, yang jelasnya harus pakai masker. Terus apalagi adik-adik? Cuci tangan ya, sebelum masuk ke tempat ulang tahun kita harus cuci tangan. Atau kalau tidak ada tempat cuci tangan yang disediakan, kita pakai apa? Hand sanitizer ya. Oke. Nah, adik-adik, kita kembali lagi ceritanya ya. Apa judul ceritanya yang kakak sebut tadi? Ya, betul. Ternyata adik-adik masih ingat ya, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ya. Pada saat itu adik-adik bangsa Israel berjalan terus ya, dipimpin oleh Bapak Musa. Akhirnya setelah 3 bulan bulan ketiga perjalanan mereka, sampailah mereka di padang gurun Sinai. Di mana adik-adik? Ya, di padang gurun Sinai. Ya. Setelah mereka tiba di sana, kemudian bangsa Israel mereka berhenti dan mendirikan kemah ya. Nah, kemudian Bapak Musa naik ke atas gunung ya. Bapak Musa ini pergi bertemu dengan Tuhan. Kemudian di atas gunung Bapak Musa berbicara dengan Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan adik-adik? Tuhan menyampaikan kepada Bapak Musa bahwa Tuhan sangat menyayangi bangsa Israel. Asalkan kenapa? Bangsa Israel itu harus taat kepada perintah Tuhan, ya. Itulah yang disampaikan Tuhan kepada Bapak Musa. Kemudian adik-adik, Bapak Musa turun dari Gunung Sinai bertemu dengan tua-tua Israel. Dia menyampaikan apa yang Tuhan firmankan kepada Bapak Musa. Nah, di situ adik-adik Bapak Musa mengatakan bahwa Tuhan sangat menyayangi bangsa Israel asalkan bangsa Israel mau taat terhadap perintah Tuhan. Nah, adik-adik, apa jawab bangsa Israel pada saat itu? Ternyata mereka berjanji bersiap untuk menuruti segala perintah Tuhan. Nah, akhirnya adik-adik, Bapak Musa kembali lagi menjumpai Tuhan di atas gunung. Dan dia menyampaikan bahwa bangsa Israel akan melakukan segala yang Tuhan firmankan atau perintahkan kepada mereka. Adik-adik, kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Musa bahwa dia akan mengundang bangsa Israel untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi sebelumnya itu bangsa Israel harus mempersiapkan diri, ya. Apa yang perlu bangsa Israel persiapkan? Yang pertama, Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel harus menguduskan diri, ya. Kenapa dia perlu menguduskan diri? Karena Tuhan itu adalah kudus, ya. Jadi kita harus menguduskan diri kalau mau berjumpa dengan Tuhan.
Kemudian apalagi adik-adik? Yang kedua, bangsa Israel harus mencuci pakaiannya, ya. Mereka yang pertama mereka harus menguduskan diri, dan yang kedua mencuci pakaiannya. Nah, setelah itu adik-adik, Bapak Musa kembali lagi bertemu dengan bangsa Israel, dan dia menyampaikan apa yang harus bangsa Israel lakukan sebelum berjumpa dengan Tuhan, ya. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa bangsa Israel harus menguduskan diri, kemudian bangsa Israel harus mencuci pakaiannya, ya. Nah, apa yang disampaikan Bapak Musa itu kemudian dilakukan oleh bangsa Israel. Dia menuruti segala apa yang difirmankan oleh Tuhan. Akhirnya adik-adik, tibalah saatnya Tuhan berjumpa dengan bangsa Israel, ya. Pada saat itu bangsa Israel sudah bersiap mempersiapkan diri sesuai dengan perintah Tuhan, ya. Nah, pada saat itu Tuhan turun menjumpai bangsa Israel, dan pada saat itu di Gunung Sinai datang seperti asap yang menutupi gunung, kemudian ada suara guntur, kemudian ada bunyi sangkakala, ya. Tuhan datang menjumpai bangsa Israel, dan seluruh bangsa Israel pada saat itu mereka sangat ketakutan dan gemetar pada saat Tuhan datang. Kemudian Tuhan menyampaikan bahwa bangsa Israel adalah sangat disayangi Tuhan, asalkan bangsa Israel taat kepada perintah Tuhan, ya. Nah, adik-adik, kalau bangsa Israel taat kepada perintah Tuhan, apakah adik-adik juga mau taat kepada perintah Tuhan supaya Tuhan sayang kepada adik-adik? Ya, tentunya mau dong. Kakak juga mau, ya. Jadi kita harus taat kepada perintah Tuhan. Misalkan apa ya? Taat kepada perintah Tuhan. Ya, misalkan rukun dengan saudaranya atau adiknya atau kakaknya, tidak bertengkar-tengkar di rumah, ya. Kemudian suka menolong temannya, ya. Itu adalah taat kepada perintah Tuhan, ya. Jangan hanya kita mau taat kepada papa dan mama saja, ya. Atau taat kepada kakak pembimbing sekolah minggunya atau guru di sekolahnya, ya. Jangan, ya. Pokoknya segala kebaikan kita lakukan untuk taat kepada firman Tuhan, ya. Nah, demikianlah adik-adik cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita yang dibawakan Kakak Marta. Cerita firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk apa kepada Tuhan? Untuk taat. Nah, yuk kita memuji Tuhan dari lagu Taat, T-A-A-T, Taat. Kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Nah, adik-adik, sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur yang telah mungkin adik-adik terima dari bapak, mama, atau keluarga di rumah. Disiapkan persembahannya
Dengan rapi, dengan baik, kita akan membawa persembahan kita itu dengan membawa pujian, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita akan berdoa syafaat ya. Nah, untuk itu mari lipat tangan semuanya, tutup mata dan tunduk kepala ya. Tidak boleh ada yang colek kiri kanan kalau berdoa. Oke? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh beribadah pada saat ini dan kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana ya Tuhan Engkau berjanji akan mengasihi kami apabila kami taat kepada perintah-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami di rumah ya Tuhan, biar Engkau juga menjaga dan menyertai mereka, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, sehingga mereka boleh membimbing dan mendidik kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan, biar Engkau memberikan kami selalu semangat, walaupun kami hanya belajar online, tetapi itu tidak menghilangkan rasa sukacita kami, rasa rajin kami untuk belajar, dan itu tetap membuat kami untuk tetap belajar dengan baik, tidak bermalas-malasan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk situasi saat ini ya Tuhan, di mana kami masih tetap dilanda oleh situasi COVID-19 ya Tuhan. Bapa, biarlah penyertaan-Mu yang selalu menyertai kami semua, sehingga kami boleh tetap diberi kesehatan, terhindar dari situasi ini, agar kami tetap sehat dan tetap percaya kepada Engkau adalah satu-satunya sumber penolong kami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan, biar Engkau datang sebagai tabib yang tidak kelihatan, sehingga lewat para medis dan obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, mereka boleh memperoleh kesembuhan dan mereka boleh sehat kembali. Itu semuanya hanya pertolongan daripada-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pembimbing kami ya Tuhan, biar Engkau juga yang selalu menyertai dan melindungi mereka di dalam segala tugas dan aktivitas mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, tidak lupa juga kami mendoakan akan persembahan kami yang kami telah berikan ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan yang masih tinggal pada kami Tuhan, Engkau memberkatinya agar dapat kami pakai untuk kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami, inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi dari pujian Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Ia baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah sama-sama beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya cerita firman Tuhan itu kalian ingat dengan baik. Nah, kakak akan mengingatkan kepada adik-adik sekolah minggu untuk persembahan, amplop syukur bisa dikumpulkan di kakak pembimbing di sektor masing-masing. Terus adik-adik yang mau menghafal, dan kakak harapkan semua ikut menghafal ya, bisa mengirimkan di grup WhatsApp, grup sekolah minggu di sektor masing-masing. Dan yang terakhir, adik-adik tetap menjalani aktivitasnya dengan mengikuti dan taat kepada prosedur protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.